Aku udah yakin untuk nyelesain perceraian aku sama Bram. Kapan jadwal sidang perceraian kamu? Di sini sih belum jelas tanggalnya kapan, tapi aku yakin dalam waktu dekat ini. Ya, saya akan dampingi kamu. Dan saya akan jadi saksi buat kamu. Makasih ya. Yaudah, kalau gitu kita berangkat sekarang. Kayaknya udah telat nih kita. Yaudah. Bu, kita berangkat ya? Iya, jagain Dinda ya. Ya. Sangat lihat Tante. Iya, hati ya sayang ya. Sepertinya Dante sama Dinda sudah mulai akrab. Sebentar lagi mereka pasti bisa memulai hubungan yang lebih serius lagi. Ketika Dinda sudah benar-benar cerai dengan suami yang kasar itu. Aku kasihan sama Dinda. Tapi aku yakin Dante juga bisa bahagia sama Dinda. Halo Saka. Ya udah, sampai ketemu di sana ya. Semalam kira-kira Mas Aka mau ngomongin apa ya? Ya terus kenapa nggak usah pedulin Mas Aka, kenapa sih? Yuna mana sih nih? Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Rin, ini laporan yang lo minta. Iya, thank you. Sal, lo lihat Yuna gak sih? Kok gue telepon gak aktif-aktif ya nomornya ya? Kemarin tuh emang dia sempat nginep di rumah gue. Tapi setelah itu dia cuma ngasih surat, katanya dia mau balik ke rumahnya. Tapi gue belum cek lagi sih, Rin. Yaudah deh, ntar gue coba cek Yuna dulu pas makan siang. Gue soalnya belum ketemu dia loh. Dari gue setelah pulang dari Bali. Oh, nanti gue mau meeting di Cafe Umbrella ya. Oh oke. Bentar. Ini udah oke. Lo bawa dokumen ini aja. Lo pelajarin dulu sebelum ketemu kliennya. Oke, udah aman ya? Aman. Oke. Thank you. Saka, kamu dengerin aku dulu. Ini kesempatan bagus buat kamu. Kamu tahu sekarang aku lagi ngandung anak kamu. Kita itu butuh kehidupan yang lebih baik, Saka. Dengan adanya Bu Wiryo, kamu bisa dapat pekerjaan dari dia, Saka. Kamu bisa dijadiin pemimpin di perusahaannya. Dan dia bisa bantuin kamu untuk balasin dendam kamu ke Kusuma. Ya, bener, Saka. Kamu harus mikirin itu. Ayo dong, Saka. Udahlah. Aku Suma juga udah lagi sedih kok dia. Tinggal sama istrinya Mami Devi. Dan aku gak mungkin ngelanjutin balas dendam aku ke Kusuma. Aku gak mungkin juga bikin Ariana tambah sedih. Sekarang aja Ariana udah sedih. Sak, ayolah. Kamu jangan kayak gini, jangan melemah. Kemana Saka yang dulu? Saka yang masih membara untuk balas dendam ke Kusuma. Kamu harus ingat dendam kamu, Saka. Ada yang lebih penting, Dit, daripada itu. Kalau memang Pak Wijaya bapak kandung aku yang udah nelantarin aku, Ya, kenapa lagi? Aku datang ke sini cuma ngingetin soal janji kamu, ya. Dan kalau bisa kamu gak usah datang di saat persidangan, agar proses persidangannya lebih cepat. Aku tetap bakal datang dan ikutin semua proses sidang. Kamu gak usah khawatir. Aku gak akan mempersulit kamu. Yaudah, ada lagi? Aku mau masuk.
Sebenarnya ada yang pengen Saka tanyain ke ibu. Boleh ibu jawab? Boleh saya. Apa aja yang ingin kamu ketahui, ibu akan berusaha menjawabnya. Pak Wijaya tahu kalau Saka ini anaknya dia. Dia belum tahu. Saka minta maaf ya Bu. Ibu udah mencari-cari anak ibu dengan susah payah, ternyata begitu ketemu anak ibu adalah Saka. Ibu pasti kecewa. Saka bukan anak yang sempurna, bukan anak yang baik seperti Dante, Bu. Hidup Saka hancur-hancuran, Bu. Saka minta maaf kalau ibu kecewa sama Saka. Enggak, sayang. Ibu tidak ingin apa-apa. Ibu hanya ingin bertemu sama kamu dalam kondisi baik. Tidak kurang satu pun. Bahkan ibu akan mempertaruhkan apa saja demi bisa bertemu sama kamu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Makasih ya. Kamu sudah mau memanggil Ibu. Apapun, Ibu, Mami, Bunda, Mama, apapun yang Ibu mau. Saka yang harusnya terima kasih sama ibu. Karena ibu udah gak menyerah untuk mencari Saka dan sekarang ibu mau menerima Saka. Dan sekarang Saka bisa dapat kehangatan dari ibu. Itu Bu Wiryo sama Saka kan? Sebentar, artinya Bu Wiryo udah beneran tahu soal Saka. Menarik. Gue mau ke tempat Yuna. Gue nggak bisa diam terus kayak gini, Bon. Tom, tahan dulu deh. Kan kalau Yuna masih belum bisa dihubungin, itu artinya Yuna masih butuh waktu, toh. Lagian lo inget gak? Yuna sendiri yang bilang sama lo, kalau lo jangan jumpain dia dulu sebelum dia yang ngabarin lo. Gak bisa, Bon. Gue nggak bisa di sini terus, gue bisa stres, Bon. Gue juga nggak fokus sama kerjaan. Gue harus susulin Yuna, Bon. Gue nggak peduli, gue akan lakuin segala cara biar gue bisa dapat restu dari ibunya Yuna. Lo keras kepala banget ya, Tom. Ini sekarang gue tanya nih sama lo. Kalau seandainya lo jumpain Yuna, terus ketemu sama ibunya dan ibunya makin marah, lo mau tanggung jawab? Bisa-bisa lo makin gak direstuin, tau gak? Ya gue nggak peduli. Gue akan bawa Yuna kembali sama gue. Dan gue akan cari cara supaya orang tuanya Yuna ngasih restu ke gue, Bon. Gak peduli gue. Terserah aja, Tom. Capek gue bilang gitu. Halo. Wow. Kalian tuh mesra banget ya. Seperti ibu dan anak yang sudah lama gak bertemu.
Katanya ibu ada meeting. Kalau ibu ada meeting, ibu duluan aja nggak apa-apa. Oke, ibu duluan ya. Ibu hati-hati ya. Iya. Gimana rasanya, Saka? Rasanya ketemu sama ibu kamu, bisa cium tangan ibu kamu yang sudah lama membuang kamu itu. Gimana? Happy? Karena Selin lagi meeting sama klien lain, jadi kita langsung aja bahas tentang penjualan sales kita. Kamu udah ada laporannya kan, Sil? Ya, Sisil udah rekap semua laporannya tentang penjualan Ariana Glover Couple. Ibu bisa lihat sendiri, penjualannya meningkat pesat. Dan feedback yang kita dapat juga positif banget. Wow. Bagus banget sih ini. Lihat ya, Justin. Congratulations. No, Arin, ini bukan cuma berkat aku, tapi berkat kerja keras kamu, kerja kerasnya Sisil. Aku cuma bantu dikit aja kok. Kayaknya kita masih ngerayain. Gimana kalau kita ke restoran, nanti biar aku traktirin kita semua makan. Setuju tuh, Pak. Setuju kan? Kenapa, Rin? Kamu nggak bisa? Bukan, tadinya aku mau ke tempat Yuna sih sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, after lunch aja. Reservasi aja dulu. Siap, Bu. Sama kabarin Selin biar dia nyusul. Oke. Langsung berangkat sekarang. Boleh? Yuk. Ayo. Sel, kalau kamu nggak tahu apa-apa, mending kamu diam, ya. Kamu nggak tahu rasanya gimana jadi ibu kandung aku, Sel. Tapi kira-kira gimana ya reaksinya orang-orang, Saka? Begitu tahu kalau kamu itu ternyata anaknya dari Ibu Wiryo Sudirjo, pemilik Wiryo Group. Tapi aku tuh cukup salut sih sama hidup kamu. Walaupun kamu tukang selingkuh, cukup mulus hidup kamu tuh. Just got lucky mungkin ya. Tapi Sel, nggak usah ikut campur urusan keluarga aku. Kamu nggak tahu apa-apa, oke? Permisi ya. Aku punya kabar yang pasti bikin kamu terkejut. Dan aku yakin kamu pasti nggak bakal percaya sama ini semua. Apa itu sayang? Saka ternyata adalah anak dari Bu Wiryo. Pemilik Wiryo Group itu. Ini kesempatan Mas. Kamu harus manfaatin situasi ini sebaik-baik mungkin. Iya pasti dong kalau itu. Kamu tenang aja. Aku pasti bakalan manfaatin momen ini. Dan jangan sampai Saka tahu kalau aku tidak mengandung anaknya. Tapi aku harus tanya satu hal sih sama kamu. Apa itu sayang? Kamu nggak akan manfaatin aku. Karena aku tuh masih ragu sama kamu. Aku takut nanti kalau kamu tiba-tiba ninggalin aku lagi kayak waktu itu. Halo Din,
Halo Sak, kamu lagi di mana? Aku rencananya mau ngajakin kamu makan siang nih. Sebagai tanda terima kasih aku ke kamu karena kamu udah banyak bantu aku pas di Bali kemarin. Sama ada yang mau aku omongin juga sih sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu, Din. Santai aja. Tapi aku sekarang lagi ada di Winter Resto. Kalau kamu mau nyusul, sini aja makan siang bareng. Oke, aku juga lagi di deket situ sih. Aku habis home visit pasien. Yaudah, aku nanti ke sana ya. Paling aku 5 menit lagi lah sampai. Oh ya oke. Bye. Oke, Din. See you. Bye. Mau pesan apa, Pak? Menunya ditinggal di sini dulu aja, Mbak. Ya udah. Dita, kamu percaya sama aku. Aku akan selalu ada di samping kamu. Aku nggak akan ngelakuin kesalahan yang sama untuk kesekian kalinya. Aku sadar, sejauh apapun aku ninggalin kamu, kamu adalah tempat untuk pulang bagi aku. Kamu membuat aku rasa nyaman. Nyaman itu begitu indah daripada jatuh cinta. Kamu tuh ya, emang paling jago ngombalnya. Enggak lah, aku gak ngegombal sayang. Ya, aku serius banget itu. Sayang, kayaknya aku harus pergi deh, karena aku harus ada urusan yang harus aku kerjain. Kamu tahu kan, kita lagi butuh uang. Kamu emang nggak bisa pergi nanti aja? Kita baru aja ketemu. Ya, ntar kalau misalnya aku udah selesai urusan, aku janji, aku temenin kamu lagi. Ya udah. Ya, oke. Aku pergi ya. Bye. Aku mau makan siang tenang tanpa omelan kamu, Din. Saka tuh kemana sih? Hilang terus mau kerjaannya. Hey Sak. Hey, Din. Kamu mau makan apa? Pesan. Nggak usah. Sebagai tanda terima kasih aku, hari ini kamu bebas mau pilih apa aja. Aku yang traktir. Santai aja lagi. Aku kan baru gajian. Serius? Iya. Jadi kamu mau ngomong apa? Ini sih Sak, aku mau bilang sama kamu kalau aku udah menyetujui perceraian aku sama Bram. Oke. Dan aku minta maaf banget sama kamu karena aku terus ngerepotin kamu sampai saat ini. Yang harusnya minta maaf tuh aku. Kamu tuh rela ikutin kemauan Bram karena kamu mau nolongin aku, Din. Sebenarnya, Din, kalau aku sebagai teman kamu, aku pasti bakal bilang setuju kalau kamu pisah sama Bram. Yang aku nggak suka, jangan sampai nanti Bram manfaatin situasi dan keadaan kamu karena kamu bercerai sama dia. Aku nggak masalah soal itu, Sok. Yang penting kamu nggak terluka karena dia. Aku nggak bisa. Mau gimana pun kamu tuh udah salah satu orang yang berarti buat aku. Aku nggak mau ngeliat kamu kenapa-napa karena aku. Aduh, Bu. Kenapa, Sil? Sisil lupa, ternyata Sisil tuh ada janji sama saudara Sisil. Jadi kayaknya nggak bisa deh Sisil ikutan makan
berdua sama kalian, gak apa-apa ya? Emang nggak bisa ditunda dulu janjiannya itu? Aduh gak bisa banget Bu, ini urgent banget soalnya, kasihan nih saudara Sisil. Terus juga katanya Selin ke Cafe Jamais Bu, banyak pelanggan katanya. Jadi gak bisa, gimana dong? Ya Sil, tadi sendiri kamu yang bilang mau pergi makan di restoran. Karena udah begitu sampai di restoran kamu bilangnya nggak bisa, gimana sih? Ya maaf ya Pak, soalnya Sisil udah ada janji, gak apa-apa ya? Nggak, gini aja, lunchnya aja kita tunda dulu. Jangan. Kan Sisil udah reserve tempatnya. Sayang dong Bu kalau nggak dipakai, udah gak apa-apa. Makan berdua aja, oke? Ya udah Larin, kita makan berdua aja ya. Yaudah, Sisil pamit ya. Have fun guys. Ya udahlah. Kamu makan di dalam apa di luar aja? Kamu kenapa? Nggak, di depan aja deh. Hei, kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Hai Tante. Hai? Wah, kira Tante balik lagi ke kantor ya? Ya dong. Tante tahu nggak? Nggak ada Tante di kantor tuh jadi suasananya jadi sepi gitu, Tante nggak asik. Masa sih? Lebay kamu coki-coki. Pasti ada maunya ya kamu. Oh ya Tante, by the way, itu gimana? Sahamnya semuanya udah dialihkan ke atas nama Tante ya? Bener kan? Nanya saham. Ya jadi dong. Emangnya kenapa? Boleh dong Tante bagi-bagi saham sedikit ke saya. Kau mau? Boleh aja tapi nggak gratis. Ada syaratnya. Apa syaratnya Tante? Syaratnya kamu awasin si Wiryo alias Anjani dan suami saya si Wijaya itu. Kalau perlu kamu kasih pelajaran itu si Wiryo itu ya. Gimana, kamu mau nggak? Gimana, bisa? Mau? Maaf Tante, saya nggak bisa bantu Tante, sorry banget. Saya tuh udah janji sama Sisil kalau saya tuh mau jadi orang baik, saya tuh nggak mau kerja yang... Ya saya harus mau jadi baik-baik aja deh Tante sekarang. Aduh, coki-coki. Laki-laki kayak gini tuh kamu tuh nggak pantas jadi bucinan. Ya udah, kalau kamu nggak mau saya alihkan ke orang lain aja. Oke, baik. Kenapa ya? Setiap ngeliat Mas Saka sama Dinda kok perasaan aku kayak nggak enak banget. Dinda juga kelihatannya makin dekat sama Mas Saka. Walaupun Dinda selalu bilang dia dan Mas Saka tuh berteman doang. Tapi tetap aja kelihatannya kok nggak kayak temenan doang sih. Sepertinya Ariana itu masih peduli sama Saka. Arin, kamu nggak apa-apa kan? Iya, makan Justin. Terus gimana? Sidang perceraian kamu tuh kapan? Tanggal pastinya sih belum ada, cuman kayaknya dalam waktu dekat ini sih.
Sak. Kamu cemburu yang ngeliat Ariana sama cowok lain. Aku tuh masih berharap Ariana bisa balik lagi sama aku. Nggak tahu kapan. Aku khawatir aja dan cemburu sih lebih tepatnya. Ngelihat Ariana sama Justin kayak gitu. Justin perfect banget sih tapi buat Ariana. Saka? Oh, pantesan aja ya. Ditelepon sama aku nggak diangkat-angkat. Tahu-taunya malah di sini lagi berduaan sama perempuan ini. Bisa banget kamu ya? Ini juga nih perempuan. Udah aku bilang kamu tuh jangan ganggu suami aku. Gatel banget sih. Dit, mau banyak orang, Dit. Ini enggak emang bener. Aku tahu dia tuh suka sama kamu. Ngaku deh, suka kan sama Saka? Iya kan? Din, omongan Dita nggak usah kamu anggap ya. Oke, lupain. Nggak, Sak, emang bener. Ya. Dia pasti suka sama kamu ya kan? Lu tuh pasti malah belain dia. Pulang. Sak, tar dulu. Aku Jangan mau bikin malu. ngomong sama dia. Jangan bikin malu aku bilang. Saka, ih. Saka, kamu bikin tuh malu aja. ngapain sih, sakit aku Bikin malu terus kamu. Udah larin, biarin aja Rin. Lagian udah tahu punya istri tapi masih aja ketemu perempuan-perempuan lain. Gak usah kamu pikirin ya. Anyways, kamu habisnya jadi ketemu Yuna? Ya, abis ini aku pesan. Yaudah, kalau gitu aku anterin aja ya. Nggak apa-apa, nggak usah. Aku naik taksi aja. Aku tuh heran sama kamu ya. Kenapa sih nggak pernah berubah? Aku udah bilang sama kamu, Dinda itu pasti ada rasa sama kamu, Sak. Tapi kamunya aja sok-sok nggak peka. Kamu aja di Jakarta ini bisa nyuri-nyuri waktu untuk ketemu sama dia. Aku yakin nih, kamu di Bali pasti udah ketemuan kan sama dia. Kamu ngapain aja di Bali sama dia? Hah? Jawab. Sekarang aku tanya sama kamu, kamu jawab dong. Percuma kan tapi. Aku mau jelasin gimana juga ke kamu nggak akan percaya kan, Dit? Udah, Bu Wiryo. Ibu? Bu? Ibu? Aku harus pura-pura baik nih sama dia. Padahal aku nggak suka banget sama Bu Wiryo. Tapi ternyata dia malah ibu kandung Saka. Kok Ibu kesini nggak ngabarin dulu ke Saka? Telepon itu, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu cuma mau bicara sebentar sama kamu. Bisa kan? Bisa dong. Siang Bu Wiryo. Suamiku, kamu ajak ibu masuk dong. Masa ngobrol di sini kan gak enak. Ternyata Saka udah kasih tahu Dita soal ini. Pasti perempuan licik ini berusaha memanfaatkan situasi ini.
jangan harap. Bu, kita ngobrol di dalam aja ya. Ayo, ayo. Yun, buka pintunya dong Yun. Nih ibu bawain makanan buat kamu. Nanti kalau kamu gak makan, kamu tuh sakit. Jangan gara-gara si Tommy kamu tuh jadi kayak begini. Yun, ibu kasih tahu kamu ya. Kamu dengerin baik-baik kata ibu. Ibu melakukan ini semua tuh untuk kamu. Biar kamu gak salah mengambil keputusan. Ibu melihat Tommy belum cukup mapan untuk bisa mendampingi kamu. Karena nikah itu bukan hanya bermodalkan cinta. Tapi harus dipikir matang-matang. Tante, gimana keadaan Yuna, Tante? Yun, buka pintunya dong Yun. Ini ada Ariana lo datang. Yun, Besti, ini gue Besti. Buka dong pintunya, Besti. Arin, ya gimana? Ibu udah bawain makanan, udah coba ketuk pintu, udah ajak dia ngobrol, tetap gak dibukain pintu. Ibu tuh khawatir kalau dia tuh kenapa-napa, karena dia belum makan, nanti sakit. Yun, Besti. Besti, buka ya. Besti. Biar Arina aja, Tante. Makasih ya. Sini, Bu. Silakan minum Ibu. Nggak perlu. Saya kesini cuma mau bicara sebentar. Saka, setelah ibu pikirkan dan ibu melihat perkembangan kamu, ibu memutuskan ibu mau kamu yang mengurusi perusahaannya ibu. Ya ampun suamiku, ini kabar bagus banget loh. Akhirnya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Kamu lebay banget, Didit. Kamu bilang apa barusan? Saya tidak dengar. Kita. Saya hanya mau bantu anak saya Saka. Lagian saya belum selesai bicara. Saka, ibu memang ingin kamu yang memegang perusahaan ibu, tapi dengan satu syarat. Syaratnya? Kamu harus menceraikan istri kamu Gita ini. Maksud ibu apa yang ngomong kayak gitu? Gimana pun saya ini istri sahnya Saka. Dan saya sekarang sedang mengandung cucu ibu. Kamu yakin, Saka? Kalau itu adalah anak kamu? Maksud Anda apa bicara seperti itu? Dit, duduk. Duduk.
Bu. Mungkin Saka dosa, Bu, ngomong begini sama ibu, tapi Saka tahu Saka harus nurut sama ibu. Tapi syarat ini berat banget buat Saka, Bu. Berat. Ya sudah, kita bicara lagi lain kali ya. Karena yang pasti ibu tidak akan merubah persyaratan yang ibu ajukan sama kamu. Ibu permisi. Bu. Gawat, kalau sampai Saka terima tawaran itu, dia bisa aja campakin aku kalau tahu aku udah gak mengandung. Udah dong, Besti. Jangan sedih-sedih ya. Gue ada di sini buat lo. Kayaknya hubungan gue sama Tommy udah gak ada harapan lagi, Rin. Nyokap gue tetap gak ngerestuin hubungan kita. Malah nyokap gue bilang Tommy gak pantas jadi suami gue karena dia belum mapan. Udah, jangan nangis. Udah minum dulu ya. Besti, lo harus yakin. Gue aja yakin kok. Lo sama Tommy suatu saat nanti bakal bersama. Memang mungkin sekarang waktunya aja belum tepat. Yakin lo. Optimis. Sekarang lo makan dulu ya, gue suapin ya. Lo gak boleh sakit, Besti. Kalau lo sakit, bukan cuman gue, bukan cuman nyokap lo yang khawatir sama lo, tapi Tommy juga pasti khawatir banget. Pasti, gue tahu lo pasti sedih sekarang, gue tahu. Tapi suatu saat nanti lo pasti bakal bahagia sama Tommy. Nah itu dong, nih gue suapin. Vin, nanti revisi laporannya saya kirim ya? Oh iya, nanti langsung gue cek ya kalau gue udah terima. Oke. Sebenarnya Vin, ada yang mau saya ceritain sama Anda. Dante. Lu kalau mau cerita aja, nggak usah pakai intro. Kayak sama siapa aja lu. Jadi gini Vin, belakangan ini Saka itu deket banget sama ibu saya. Bahkan ibu saya ngasih perhatian lebih ke Saka. Saya tuh jadi curiga. Apa jangan-jangan Saka itu anak ibu yang hilang selama ini? Dante, aduh ini kalau gue lagi makan atau nggak lagi minum pasti gue akan keselak nih. Karena denger omongan lo barusan. Apa yang lucu sih, Vin? Saya lagi serius loh. Enggak, maksudnya alasan lo absurd banget. Nggak mungkin lah Saka itu anaknya Bu Wiryo. Ya kan? Mana mungkin sih? Ya, tapi kan bisa jadi kan? Berarti kalau emang itu benar, Anda sama Saka itu berarti saudara tiri. Enggak mungkin. Omongan lo tuh nggak masuk akal. Mendingan kita ngomongin yang lain aja ya, oke? Kamu dengarkan sendiri. Maksud ibu kamu tuh apa coba ngomong kayak gitu? Aku rasa dia tuh nggak niat deh nolongin kamu. Padahal kamu tuh anaknya loh. Aku yakin. Sebenarnya dia itu benci sama aku. Dia sengaja ngomong kayak gitu biar dia tuh bisa misahin kita. Dia emang gak niat ngasih kamu pekerjaan di kantornya. Tapi aku rasa ini kesempatan bagus buat kamu, Sak. Kamu harus bisa manfaatin ini. Saka, kamu denger aku gak sih? Kamu bisa diem nggak? Ya jawab dong. Aku lagi mikirin gimana supaya kita tuh sama-sama enak, Dit. Aku tuh mikirin nasib anak yang ada di perut kamu. Udah aku keluar aja deh, aku pusing deh. Pusing, aku tuh di rumah tuh pusing kamu ngomel-ngomel terus. Saka tunggu, Saka. Jangan bilang kamu ceritain aku, Saka.
Terima kasih ya, Kak. Wah, ini ngaco sih. Capek banget ya. Ini kalau misalnya terus-terusan gak ada Yuna kayak gini, gue bisa pegel-pegel banget. Ini beneran gue capek banget. Sel, ini aja gue udah stres banget, Sel. Ini biasa ngitung-ngitung untuk stok bahan makanan ini kan kerjaannya Yuna. Gue mana ngerti nih. Gue aja masih bingung nih gimana. Salah lagi hitungannya. Kapan ya dia balik ya? Yuna gimana ya? Semoga dia baik-baik aja ya. Tenang, lo tenang aja. Gue jamin Yuna pasti baik-baik aja. Lagi juga katanya Ariana mau datang ke rumahnya Yuna kok. Oh ya? Apa gue telepon Ariana ya? Ya, halo Tom. Rin, kata Selin lu mau ke rumah Yuna ya? Iya, tadi gue habis dari sana. Yuna gimana keadaannya, Rin? Lo tenang aja Tom, aman. Yuna baik-baik aja kok. Yaudah kalau ada info tentang Yuna lu kabarin gue ya. Pasti dong. Makasih ya. Apa gue bilang? Gak percaya sih lo. Yuna baik-baik aja kok pasti. Halo sayang. Iya sayang. Gimana tadi di kantor hari ini? Ya kayak biasa, kerjaan juga banyak. Pokoknya capek deh. Capek ya? Aku dong hari ini enak banget di rumah. Bisa istirahat full seharian. Tanpa drama. Karena mama kan udah balik lagi ke kantor. Oh iya, bener juga. Iya. Maaf ya sayang bikin kamu repot di sini. Enggak lah, nggak apa-apa. Mau gimana lagi, namanya juga mama. Mas, kayaknya aku mulai kepikiran deh sama omongan mama. Kenapa nggak kita pindah rumah aja? Aku pusing kalau harus berantem terus sama Ariana. Nggak ada berhentinya masalahnya, Mas. Iya sayang, tapi kamu kenapa juga harus punya masalah sama mereka sih? Kok Mas Gavin ngomongnya kayak gitu sih? Kok malah marahnya sama aku? Karena Mas Gavin gak bisa jauh ya sama Ariana ya? Masih belum bisa move on? Kamu kenapa sih mikir kayak gitu? Please dong, jangan overthinking. Capek aku lama-lama. Siapa tuh ya? Hai cantik. Gimana kabar kamu? Aku baik-baik aja kok, Tom. Kamu jangan khawatirin aku ya. Justru aku khawatir banget sama kamu, sayang. Tapi tadi setelah aku dapat kabar dari Ariana, katanya kamu baik-baik aja. Jadi aku udah agak tenang sekarang. Maaf ya, Tom. Kayaknya aku mau pulang dulu ikut ibu. Maaf kalau aku nggak mau perjuangkan cinta kita.
Aku ngerti kok posisi kamu sekarang. Tapi bukan berarti aku nyerah ya. Justru aku semakin semangat. Semangat untuk memperjuangkan cinta kita. Sekarang aku sadar. Tingkatan cinta yang paling tertinggi itu adalah di saat kita bisa merelakan apa yang paling kita cintai. Dan aku selalu percaya kalau kita itu berjodoh. Dan kita akan menemukan jalan untuk kembali bersama. Makasih ya, Tom. Makasih untuk cinta yang kamu kasih ke aku. Ibu harap suatu saat nanti kamu akan duduk di sini di samping ibu, nak. Ibu akan senang sekali bisa tinggal bersama kamu, menebus semua waktu yang sudah ibu lewatkan sama kamu. Permisi, Bu. Ada tamu? Siapa, Bi, malam-malam begini? Pasaka. Ya udah, suruh aja masuk ya. Oh, iya. Permisi ya, Bu. Saka. Isi, Bu. Bu Wira. Sini, nak. Duduk sebelah ibu. Sini, nggak apa-apa. Saka ganggu nggak ya, Bu? Enggak, ada apa, Saka? Kamu udah makan belum? Belum, nggak apa-apa, Bu, nggak apa. Saka cuma mau ngobrol aja sama Ibu sebentar. Saka mau minta pendapat Ibu. Saka ngerti, Bu, Ibu pasti nggak suka sama Dita, Saka tahu. Tapi biar gimana pun, ini semua kesalahan Saka. Saka nggak bisa lari dari masalah Saka, Bu. Sekarang Dita udah hamil anaknya Saka. Saka juga nggak mau dibilang jadi ayah yang nggak bertanggung jawab. Saka ngerasain, Bu, gimana rasanya nggak dapet kasih sayang dari ayah. Meskipun Pak Ridwan Saka tahu cuma dititipin aja gitu sama ibu. Nah, Saka nggak mau juga, Bu, kalau anak Saka ngerasain hal yang sama gitu sama Saka. Tapi Saka apapun pendapat ibu, Saka pasti nurut. Ya udah, nak. Kalau memang itu keinginan kamu, ibu oke aja, ya. Kasih ya, Bu. Oh ya, besok kan kamu ke kantor. Nanti kita bicara lanjut ya masalah ini. Tolong rahasiakan dulu masalah ini dan jangan dipublikasikan ke siapa-siapa dulu berita bahagia ini. Pasti, Bu. Kalau gitu Saka pamit, Ibu. Iya. Good night gitu, Bu. Makasih banyak, Ibu. Ibu udah percayain Saka bekerja di Wiryo Group. Ya, sehat-sehat ya. Iya, hati-hati ya.
Mau ngapain Anda kesini? Jangan bilang Anda memohon lagi ke ibu saya untuk dikasihkan kerjaan. Tante, kamu itu kan udah dapat privilege dari kecil, ya kan? Kamu nggak pernah susah, kamu nggak tahu gimana rasanya susah makan, gimana susahnya mulai semuanya dari nol. Saya cuma mau ingetin aja, kamu nggak usah segininya sama saya, santai aja, santai. Saya cuma mau kasih tahu karma itu ada. Mungkin sekarang kamu enjoy sama kerjaan kamu, posisi kamu. Kamu bisa duduk dengan gagah di singgasana kamu. Tapi kan kita nggak tahu, Dante. Mungkin besok, minggu depan, bulan depan, kamu bisa aja nggak duduk lagi di singgasana itu. Jadi, enjoy your life. Oke? Santai aja jadi orang. Saya permisi ya. Bu, saya permisi. Dante ya, permisi ya. Mau apa Saka kesini, Bu? Sebenarnya ada apa antara ibu sama Saka? Apa ibu mau ngasih kerjaan lagi ke dia? Kalau iya kenapa? Udah ya Dante, ibu capek, mau istirahat. Besok aja ngobrol lagi. Sebenarnya ini ada apa lagi? Bu, ya Sil. Ini invitation dari Wiryo Group. Ada acara apa mereka, Sil? Nggak tahu. Katanya sih syukuran. Nggak tahu deh syukuran apaan ya, Bu. Anniversary kali ya, Bu ya? Bisa jadi. Terus gimana, Bu? Kemarin lunch bareng sama Pak Justin. Kamu sengaja ninggalin saya berduaan sama Justin ya? Ya maaf, Bu. Lagian kan Sisil pengen ibu makin dekat gitu. Apaan sih kamu nih? Ya, maaf. Kebiasaan deh. Memang gak berjalan? Malah ketawa-ketawa kerja. Apa sih? Rin, laporan meeting. Oke, thank you. Ada acara apa Wiryo Group? Gak tahu, syukuran katanya. Kok perasaan aku nggak enak ya mengenai ini? Misal. Sal? Iya. Wah, Ma. Bin? Ini kita dapat undangan dari Wiryo Group. Mama ogah datang ke sana, males banget. Ma, nggak boleh gitu dong. Kita harus profesional. Kita harus kesampingkan masalah pribadi. Ya, kalau kalian mau pergi, kalian aja yang pergi sana berdua. Mama masih males. Gak mau. Ma, Papa boleh pergi ke sana kan? Boleh aja. Asal sama Galvin. Yuk. Ya, Pak. Sebenarnya ini ada apa, Bu? Banyak hal yang ibu tutupi dari saya. Bahkan acara hari ini pun, ibu nggak kasih tahu saya. Dan saya baru tahu. Setelah ibu mempekerjakan orang yang bukan dari staf kantor ini, sekarang ibu buat acara tanpa sepengetahuan saya.
Kamu tuh kenapa sih? Datang-datang marah. Saya sudah memberikan pekerjaan sekaligus jabatan yang sangat penting sama kamu di perusahaan. Apalagi yang kurang, Dante? Apa ini semua ada hubungannya sama Saka? Apa jangan-jangan ibu mau kasih jabatan ke Saka di kantor ini? Saya cuma mengkhawatirkan pekerjaan kamu yang sangat banyak. Saya yakin kamu nggak bisa menghandlenya sendiri. Lebih baik kan kalau kamu ada rekan yang bisa membantu kamu. Kamu kenapa sih kayak lagi kesel gitu? Aku kesel tuh gak sama Wiryo. Kamu tahu, dia nentang keberadaan aku sebagai istrinya Saka. Dan dia juga nawarin jabatan ke Saka dengan syarat Saka itu harus cerain aku. Berani-beraninya ya, wanita itu permalukan kamu kayak gitu. Ternyata Dion emang masih perhatian sama aku. Apa perlu nih aku ngelakukan sesuatu untuk wanita yang angkuh kayak gitu? Hah? Gak perlu. Kamu tenang aja. Soalnya akhirnya Bu Wirya itu bisa menerima aku. Ya kita tinggal tunggu aja gimana hasilnya. Kira-kira kapan semua rahasia besar itu akan terungkap. Dan aku juga penasaran. Kira-kira gimana ya reaksi orang-orang yang selama ini udah ngeremehin aku sampai sekarang. Hai Om, Arin. David. Hai Tin. Halo Om. Selamat datang Pak Kusuma dan Bu Ariana. Pak Galvin, Pak Wijaya. Mari Pak, silakan masuk. Vin, kamu ngapain sih? Baik-baikin keluarga mereka. Buat apa? Ya, terima kasih ya. Apa kabar? Baik-baik. Ya. Selamat siang hadirin semuanya. Saya mewakili Wiro Sudirjo Group mengucapkan terima kasih kepada relasi bisnis dan klien pada acara siang hari ini. Tidak perlu berlama-lama lagi, kita sambut Ibu Anjani Wiro Sudirjo. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih saya ucapkan untuk semua para tamu yang sudah hadir di acara saya yang mendadak ini. Karena ada hal penting yang ingin saya sampaikan. Saya ingin memperkenalkan CEO baru Wiryo Group,
Dia adalah anak kandung saya, sekaligus pewaris saya. Papa, Anjani sudah menemukan anak itu. Ibu sudah menemukan anak kandungnya. Tapi siapa? Kita sambut anak kandung saya sekaligus pewaris saya. Ini dia. Terima kasih buat hadirin yang telah datang kemari. Silakan duduk lagi. Mungkin Anda kaget kenapa saya bisa jadi CEO di sini. Termasuk saya pun juga kaget saya bisa mendapatkan posisi di Wiryo Group dan bergabung di sini. Mungkin banyak yang ragu dengan saya dan nggak percaya dengan kemampuan saya. Tapi tenang aja, karena pengalaman saya dari Kusuma Group, saya yakin mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di Wiryo Group dan membanggakan ibu kandung saya. Dan untuk klien, kolega dan juga partner dari Wiryo Group, saya nggak menutup diri jika ada masukan atau input buat saya akan terima. Saya pernah memulai semuanya dari nol. Saya sempat struggling sendirian. Jadi percaya sama
Saya nggak akan pernah menyanyiakan kesempatan yang udah datang ke saya ini. Kamu kelihatan tulus banget nyampein itu semua. Semoga aja kali ini kamu benar-benar berubah, Mas. Terima kasih buat ibu kandung saya, karena ibu nggak pernah nyerah untuk mencari saya. Saka janji akan bikin ibu bangga sama Saka. Kayaknya papa juga baru tahu kalau Saka adalah anak kandung Bu Wiryo. Tapi bukannya itu artinya Saka anak papa? Dan itu juga artinya Saka adalah saudara sebapak sama gue. Padahal saya dan Bu Wiryo ini udah lama kenal. Tapi kita baru sama-sama tahu kalau kita adalah ibu dan anak lucu ya, Bu. Vin, Papa ke toilet dulu ya. Galvin temenin ya, Pak. Saka nggak tahu kan kalau misalnya anak dalam kandungan kamu itu udah nggak ada? Ya enggak lah. Masa iya Saka tahu? Bisa hancur kita. Pokoknya Saka nggak boleh tahu kalau aku juga udah nggak ngandung anak yang dikira anak dia. Udahlah, soal itu gampang. Yang penting sekarang, kamu harus cari anak bayi yang bisa kita adopsi saat dia lahir nanti. Kamu tenang aja, Dit. Serahin ke Tio. Apa sih yang gak aku lakuin buat kamu? Aku akan buktiin kesungguhan aku dengan melakukan apa yang kamu minta, Dit. Ya iya sih, kamu akan ngelakuin semuanya buat aku. Tapi kan banyak juga yang gak beres. Loh, ini kalian pada mau kemana? Kan acaranya sedang berlangsung. Hah? Mah, kita pulang aja yuk. Kok pulang? Acaranya kan belum selesai. Mana sih kamu? Ya, belum selesai sih, tapi ini acaranya membosankan banget, Mah. Aku yakin Mama pasti nggak akan betah deh, ya. Mending kita pulang aja. Enggak. Mama mau ikutin dulu acaranya. Mama mau liatin sama Anjani kalau Mama tuh baik-baik aja, nggak stres gitu loh. Ya udah, ayo masuk. Mama, tunggu. Apa lagi sih? Mah, ketemu Bu Wiryonya kan bisa nanti, bisa besok atau kapan-kapan, nggak harus di sini kan? Tapi kan acaranya itu, Mama lihat. Udah, Mama. Ayo kita pergi aja yuk. Yuk, Pak ya duluan ya, Pak. Jadi Ada apa sih sebenarnya? Enggak ada. Untung aja ini kan belum masuk. Kalau dia tahu, sekarang dunia nih aku sama dia. Selamat Pak Saka atas jabatan barunya. Dan kami yakin Wiryo Group semakin baik ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Saka. Makasih Pak. Ya, selamat juga Pak Saka atas jabatan barunya. Kami yakin kok Pak Saka
akan kembali memegang perusahaan besar setelah lepas dari Kusuma Group. Jadi sekali lagi selamat ya Mas Saka. Kalau gitu saya nemuin yang lain dulu ya. Silakan. Silakan Mas Saka, silakan. Dasar penjilat lo semua. Gue tahu kok semua kemarin lo patuh sama perintahnya Kusuma ngeblokir network gue. Rin. Selamat ya. Selamat atas jabatan kamu, Mas. Dan congrats juga. Aku senang banget kamu akhirnya ketemu sama ibu kandung kamu, Mas. Aku yang makasih sama kamu. Aku ganti 10 miliar kamu nanti ya. Apaan sih? Udah. Nggak usah dipikirin udah. Kenapa ya sepertinya mereka tampak akrab lagi? Pasti kan? Pasti. Saka. Justin. Selamat ya atas jabatan CEO-nya. Apa maksud kamu dari semua ini? Apa lagi sih yang ingin kamu ketahui? Apa kurang jelas yang udah saya umumkan di depan semuanya tadi? Saya nggak percaya kalau Saka itu anak saya. Ini pasti semua cuma rekayasa kamu kan? Iya kan? Wijaya. Dan kamu sengaja ya gunakan Saka sebagai alat untuk berkonflik dengan saya. Iya kan? Ngaku kamu. Sepertinya kamu itu masih sulit ya untuk menerima kenyataan kalau memang Saka itu adalah anak kandung saya. Tapi saya tidak heran sih. Dulu aja waktu saya masih hamil sama kamu juga nggak mau mengakuin. Apalagi sekarang. Anjani, kamu berhenti bercanda dengan saya. Ingat itu. Tenang Wijaya. Saya akan kasih lihat kamu ya bukti yang akurat. Vin, tunggu. Ih, ini kamu ini apa-apaan sih? Vin, Mama kesini udah susah payah nih nguatin diri Mama buat datang ke sini. Biar Anjani tuh lihat Mama. Kalau Mama tuh baik-baik aja. Ini kok kamu malah ajak Mama pulang sih? Bingung deh. Iya, maaf ya. Tapi ini waktunya belum tepat, Ma. Ini mood Mama kan lagi enak nih, lagi bagus. Nanti kalau misalnya berubah jadi nggak enak lagi gimana? Kan repot. Nggak tepat gimana sih? Maksudnya apa sih? Pasti ada sesuatu yang kamu sembunyiin nih dari Mama. Apa? Hah? Nggak ada yang disembunyiin, Ma. Ngapain Papa malah ngobrol berdua sama Bu Wiryo? Vin, ya udah kalau nggak ada apa-apa, masuk aja. Mama, kita pulang aja. Yuk pulang. Udah lama, nggak apa-apa. Kita pulang aja. Ada apa sih? Nggak apa-apa. Mama udah dandan. Iya, tahu cantik kok, cantik. Kita pulang aja. Kan acaranya itu. Acaranya kan bisa mulai. Papa kan masih. Apa lagi sekarang? Pasti nggak percaya.
Saka itu adalah anak kandung saya. Dan punya bapak pengecut seperti kamu. Saya tidak percaya ya. Kau Saka itu anak saya. Ini pasti salah satu rekayasa kamu kan? Iya kan? Kamu buat seolah-olah semua ini benar. Iya kan? Gitu. Saka itu bukan anak saya. Bukan anak kita. Tapi aku benar-benar gak nyangka loh. Kalau Ibu Wiryo tuh ibu kandung kamu. Jadi aku ikut senang dengar ya, Saka. Selamat ya. Sekarang Justin pasti sadar kalau aku ini bukan lawan yang ringan buat dia. Aku mesti hati-hati sama Saka. Karena aku nggak tahu apa yang akan dilakukan Saka setelah ini. Bu Wiryonya mana? Aku mau kasih selamat. Aku coba cari ya. Oke. Kamu pernah nyangka nggak sih kalau Saka itu anak kandung dari Ibu Wiryo? Enggak. Tapi aku senang banget buat Mas Saka. Aku juga ikut senang buat dengar. Sayang, aku kepo deh. Kayaknya kalau acara anniversary itu masih lama deh. Soalnya tuh tadi aku ngecek kalau anniversary mereka itu masih akhir tahun. Ya udahlah sayang, gak usah dipikirin. Yang penting sekarang kita tuh bisa happy-happy, kita bisa balik lebih awal, kita bisa jalan kemana, ya kan? Iya sayang. Itu Dita sama Dion. Mereka ketemuan. Jadi kita samperin aja, aku juga penasaran, pasti mereka lagi merencanakan sesuatu. Yaudah yuk. Bagus ya lo, Dit. Malah ketemuan sama Dion berduaan lagi. Lo tuh apaan sih, Sil? Bener-bener di luar dugaan. Saya emang sempat ada feeling kalau Saka itu adalah anak ibu saya. Tapi saya nggak pernah menyangka aja kalau ternyata feeling saya ini benar. Ya tapi tetap aja kan, Sa. Gimana bisa coba? Ibu saya mengangkat Saka menjadi seorang CEO. Bahkan pada saat Saka baru diketahui identitasnya. Ibu saya nggak mikirin perasaan saya apa? Ya kan? Kamu tenang dulu ya. Sebenarnya aku udah tahu kalau Saka itu anaknya Bu Wiryo. Dan aku sempat coba untuk tes DNA, tapi surat itu hilang, Dante. Terus kenapa kamu diem aja? Kenapa kamu nggak kasih tahu saya tentang hal ini? Ini hal penting loh, Sal. Iya, aku tahu. Aku minta maaf sebelumnya, tapi kamu harus dengerin dulu penjelasan aku ya. Please dulu, Dante. Aku nggak berani buat ngomong sama kamu. Karena aku nggak mau Bu Wiryo tahu kalau Saka itu anaknya Bu Wiryo. Kamu tahu karena apa? Aku nggak mau posisi kamu digantikan sama Saka. Aku sempat mencoba memberanikan diri untuk cerita sama kamu. Tapi nggak jadi, karena ke-distract sama komunikasi kita. Dan ya, aku minta maaf kalau akhirnya malah jadi kayak gini. Sorry, Sal. It's okay. Tapi kamu tenang ya.
Dan pesan aku cuma satu. Kamu harus hati-hati sama Saka karena posisi Saka sekarang ada di atas. Aku tahu banget Saka kayak gimana. Oke? Saya tidak percaya kalau Saka itu anak saya. Ini pasti semua cuma rekayasa kamu aja kan? Kamu buat semua ini seolah-olah benar. Tapi sayang aja. Wijaya tidak mudah ditipu begitu aja. Karena saya yakin Saka itu bukan anak saya. Itu cuma rekayasa kamu aja. Iya kan? Bukti. Ini udah cukup akurat, Wijaya. Terbuat dari apa sih hati kamu? Sampai tidak bisa mengakui Saka itu anak kandung saya, anak kita. Berhenti kamu berbohong. Ya? Berhenti kamu berbohong. Saka itu bukan anak saya. Ini pasti cuma rekayasa kamu. Iya kan? Sip. Lepas. Stop nyakitin ibu saya. Bisa? Bu nggak apa-apa? Lo nggak usah sok tahu ya. Gue di sini ketemu sama Dion karena akhirnya Dion tuh nemuin gue. Jadi sekarang kita lagi ngebahas gimana caranya biar Dion bisa balikin duit yang diambil. Ya kan? Iya. Gue udah berubah. Sekarang gue menebus kesalahan-kesalahan gue yang kemarin. Mana mungkin si Dion berubah? Kemarin aja dia masih aja ngajakin gue bisnis ilegal. Gue mau kayak Coki sekarang. Dia jadi laki-laki yang lebih baik. Dan itu semua atas kehadiran lo kan, Sil? Iya sih. Coki berubah jadi lebih baik karena dia sayang sama gue. Gue yakin banget, ini kayaknya si Dion lagi sandiwara. Saya minta mulai detik ini, jangan pernah deket-deket sama ibu saya. Siapa yang mau deketin ibu kamu? Siapa? Saya udah gak peduli sama dia ya. Kamu harus ingat itu. Dan saya juga gak peduli. Meskipun Anda ini bapak kandung saya, Anda gak perlu nganggap saya anak, gak perlu. Gak penting buat saya. Tapi yang penting buat saya, kalau Anda menyakiti orang yang saya sayang, meskipun kamu ini bapak saya nggak akan tinggal diam. Jadi mulai sekarang, hati-hati. Ibu ke anak sama aja ya. Bener nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Ibu belain Saka ya? Ibu punya Saka. Tugas Saka yang belain ibu. Ibu nggak perlu belain Saka, ya? Oke. Enak banyak orang di sini. Hai Sal. Hai Rin. Dante, Justin. Hai. Dante? Ngobrol yuk. Nyangka gak sih, Sal? Ternyata sekarang gue baru tahu kalau Mas Saka itu adalah anaknya Bu Wiryo. Dan Mas Saka jadi penerus Wiryo Group.
Nggak nyangka sih, Bu. Nggak nyangka banget. Tapi kenapa emangnya? Kalau mikir gitu, terbersit mau rujuk lagi sama Saka karena dia anaknya Bu Wiryo. Apaan sih? Kok tiba-tiba kerujuk? Gue cuman bilang gue nggak nyangka Mas Saka adalah anak kandungnya Bu Wiryo, udah gitu doang. Iya, gue nebak aja. Ya, apalagi kita sama-sama tahu waktu itu sikap lo sama Saka gimana di saat kondisi Saka begitu. Dan sekarang Saka lagi di atas, ternyata anaknya Bu Wiryo, ya nggak salah dong kalau gue mikir kayak gitu. Gue baru pertama kali ketemu orang negative thinking terus sama kayak lo. Nggak ada gitu, positive thinkingnya sama sekali nggak ada ya di dalam pikiran lo. Gue cuman berharap, gue cuman berdoa yang terbaik aja buat Mas Saka sekarang. Semoga dia bisa membuktikan kalau dirinya layak ada di atas. Udah gitu aja. Dan kalau dulu kenapa gue bersikap seperti itu sama Mas Saka? Karena dia nikah sama cewek lain di belakang gue. Kalau lo jadi gue, kira-kira lo terima gak? Berita yang sangat mengejutkan. Aku nggak pernah kepikiran sih, kalau Saka itu ternyata anak kandung dari Ibu Wiryo. Ya. Apa kamu tahu soal ini sebelumnya? Saya sama sekali nggak tahu. Ya walaupun saya sempat ada feeling, tapi saya baru tahu kebenarannya sekarang. Sama seperti semua orang di sini pasti terkejut, tapi saya lebih terkejut dari semua orang yang ada di sini. Apa kamu nggak ngerasa ini terlalu tergesa-gesa ya? Saka terpilih sebagai CEO hanya setelah Ibu Wiryo tahu kalau Saka itu anaknya. Dan kamu sempat kepikiran nggak sih untuk mengecek apakah terpilihnya Saka itu dilakukan dengan cara yang sah dan sebenarnya? Ya, saya akan ngecek semua prosesnya itu. Kenapa Saka bisa terpilih menjadi seorang CEO? Ya udah, sebaiknya kamu cek. Pi, Ya, Rin. pulang yuk. Sebentar dulu ya, Rin. Sebentar. Ini si Anjani kemana sih? Aku harus bicara sama dia tentang si Saka. Papi nungguin apa, Pi? Pi. Enggak ada apa-apa. Ya udah, ayo kita pulang yuk. Yuk. Ariana sama Om Kusuma udah mau balik. Iya. Nah, apa mau bareng sama Justin aja? Oh, nggak apa-apa. Kita dijemput sama Pedro kok. Ya udah. Kalau gitu Arin pulangnya bareng sama Justin ya. Kalau bareng Papi nanti kelamaan di jalannya. Biarin Papi sama Pedro aja. Kan sama aja. Udah, nggak apa-apa. Justin, Om titip Ariana, ya? Hati-hati di jalan ya. Oke Om, ya udah kita duluan ya pulangnya Om ya. Oke, ya. Sayang, udah. Kamu jangan kemakan omongan si dia. Siapa juga sih yang kemakan? Nggak ada yang makan juga. Oh iya, Dit. Kok lo nggak datang sih ke acara Wiryo Group? Makanya tadi tuh gue ngeliat list undangan tamu, kok ada yang aneh ya? Gak ada nama lo, tapi padahal ada nama Pak Saka di situ. Terus juga gue tahu dari Bu Arin kalau Pak Saka kerja di Bali itu yang nge-hire Bu Wiryo kan? Tapi aneh banget rasanya. Masa istrinya nggak diajak sih ke acara itu? Bahkan kayaknya lo nggak tahu ya ada acara itu. Ya kan? Kasian banget sih Mbak Dit. Dita. Ya, kamu ceritain. Kamu tadi janji kan mau cerita pas sampai di rumah. Ma,
Gavin mau cerita, tapi kan bukannya mama tadi di mobil pengen banget ke toilet ya? Mau ke belakang sebentar katanya. Sekalian bersih-bersih aja mah, nanti setelah itu baru kita ngobrol serius. Oh iya ya, tadi mama mau pipis ya. Yaudah. Tapi janji ya, cerita ya. Iya. Iya. Halo sayang. Gimana tadi acara dari Wiryo Group? Seru nggak? Ceritalah. Mas, kenapa kok mukanya kayak gitu? Cerita dong. Iya, ini aku mau cerita. Sayang, Saka itu diangkat jadi CEO di Wiryo Group. Oh ya? Ya, dan ternyata Saka itu anak kandungnya Bu Wiryo. Mas, berarti Saka anak dari Bu Wiryo bersama dengan Papa dong? Mas? Hah? Iya. Saka benar-benar nggak nyangka, Bu. Kayaknya baru kemarin Saka tuh hidupnya susah. Nggak tahu harus kerja apa. Sekarang Saka jadi CEO. Drastis banget hidup Saka. Ibu tahu Saka, ini terlalu tiba-tiba buat kamu. Tapi ibu tidak mau membiarkan kamu hidup lebih lama lagi, hidup susah, hidup menderita. Sekarang waktunya kamu mendapatkan hidup yang lebih baik, hidup bahagia, dan mendapatkan kasih sayang dari ibu. Ibu juga bangga sama kamu hari ini. Kamu sangat berwibawa. Keputusan ibu untuk mengangkat kamu sebagai CEO perusahaan Wiryo Group itu tidak salah. Mudah-mudahan Saka bisa jadi manusia yang lebih baik dengan bimbingan ibu. Makasih banyak. Iya. Saka? Suamiku, katanya kamu habis ada acara ya? Kok kamu ngajak-ngajak aku sih? Dita, acara ini tidak ada hubungannya sama sekali sama kamu. Jadi untuk apa kamu mau datang? Iya, tapi kan saya ini istrinya Saka, Bu. Saya juga menantu ibu, masa saya nggak diajak sih? Bu, Saka pulang ya. Ya udah. Udah ya. Pulang. Hati ya, Nak. Sayang, ini benar. Ini benar serius. Nggak mungkin lah Saka diangkat sebagai CEO kalau tujuan Bu Wiryo itu cuma main-main. Nggak mungkin. Terus Papa gimana? Ya Papa benar. Papa itu ayah kandung dari Saka. Bahkan Papa juga shock. Sama kayak aku tadi. Kita semua baru tahu ternyata Saka itu anak kandungnya Papa. Saka anaknya Papa sama si Anjani itu. Dion itu nggak mungkin banget sih bisa berubah secepat itu, sayang. Aku yakin banget. Pasti dia lagi merencanakan sesuatu deh. Iya sih, orang kayak Dion gitu loh. Gak mungkin dia berubah secepat itu dan begitu aja. Hah? Ya emang nggak mungkin sih. Ya pokoknya kamu jangan sampai berhubungan lagi ya sama Dion. Iya sayang. Kali ini kamu harus percaya sama aku. Aku nggak bakal balikan lagi sama modelan penipu kayak si Dion itu. Ya pokoknya awas aja ya kalau kamu masih berhubungan sama dia. Aku pegang janji kamu. Iya lah. Kamu aja nanti, aku nggak bakal balikan.
Kenapa sayang? Oh, nggak ada apa-apa sayang. Yaudah, kita tidur dulu yuk. Good night ayangnya Coki. Good night ayahnya Sisil. Sleep tight. Bye-bye. Iya, Mah. Bu Wiryo mengangkat Saka sebagai CEO Wiryo Group. Sekalian juga sebagai pewaris. Dan Bu Wiryo juga bilang kalau Saka itu anak kandungnya. Enggak. Ini gimana? Ini pasti permainannya si Anjani itu. Karena dia tahu kalau kita tuh benci sama Saka. Aku rasa enggak sih, Ma. Bu Wiryo nggak mungkin mempermainkan perusahaannya. Ini kan pertaruhan nama baik, Ma. Ayo kita pulang yuk. Baik. Awas. Pulang. Apa? Pulang. Iya. Pulang. Puas kamu, ha? Bahagia kamu sekarang ya? Hah? Kamu udah tahu kamu punya anak sama si Anjani, yaitu si Saka. Mah, udah dong, Mama, udah. Hah? Tiga kamu! Mama, udah. Mama. Hah? Apa lagi kamu? Mau ngomong apa lagi? Mau ngapain lagi lo kesini? Kita waktu itu belum selesai ngobrol, Cok. Lu main pergi aja. Kan gue udah bilang kemarin sama lo kan? Gue gak mau kerja sama lagi sama lo, paham? Lu pasti bakalan berubah pikiran untuk kerjasama sama gue. Lu udah dapat info? Kalau Saka itu ternyata anaknya Bu Wiryo dan Pak Wijaya. Lo jangan ngadep. Lo mau bohongin gue? Hah? Terserah lu, Coki. Kalau lu nggak percaya sama gue, lu bisa cari infonya itu sendiri, Cok. Yang bisa gue kasih sama lu sekarang itu adalah kita akan menjadi backingan kita yang kuat, lu, Cok. Jadi ini seriusan? Kalau Saka anaknya Bu Wiryo dan Om Wijaya? Oke. Lo, kita ngobrol di dalam. Oke, aku udah sampai. Makasih ya. Gak apa-apa, Rin. Aku senang kok bisa nganterin kamu. Aku masuk. Ya, sebentar, Rin. Sorry kalau aku harus nanya soal ini, tapi apa dengan kondisi Saka seperti ini, jadi ada kesempatan buat kamu balik lagi sama dia?
Kalau untuk sekarang ini sih aku belum mau fokus soal hubungan dulu, Justin. Aku pengen fokus sama aku dan keluarga aku. Ya, seperti yang kamu tahu kan, semenjak mami aku nggak ada, papi aku sendirian. Jadi aku pengen fokus sama papi aja sih. Sorry ya kalau aku nanya soal itu. Gak apa-apa. Kalau gitu aku mau balik ya, Rin. Hati-hati. Semoga jawaban ini cukup untuk kamu. Supaya kamu gak nanya-nanya lagi tentang asmara aku, Justin.